Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Nabil Alfaid dengan NIM 2313338 dari kelas KPI 5A. Nah, di video learning journal ke-8 kali ini kita akan membahas sedikit dari pertemuan minggu kemarin. Mungkin langsung saja. Pada pertemuan minggu kemarin, seperti biasa, kuliah dilaksanakan secara offline atau tatap muka di dalam ruangan kelas. Sebelum masuk ke sesi materi atau presentasi, dilakukan terlebih dahulu praktek liputan berita yang dibawakan oleh kelompok Juniati dan teman-teman. Tema yang dibawakannya yaitu tentang kemacetan arus mudik Lebaran. Nah, setelah semuanya berjalan dengan lancar dan selesai, kemudian dilanjutkan materi kelas yang dipresentasikan oleh kelompok 5. Tema yang dibawakan oleh kelompok 5 yaitu tentang transformasi proses produksi berita melalui pendekatan Computer Assisted Reporting atau biasa yang disingkat dengan CAR. Nah, mungkin langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu tentang konsep Computer Assisted Reporting. CAR adalah teknik laporan yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Nah, diterapkannya yaitu untuk investigasi berbasis data-data besar. Contohnya seperti ada di Panama Papers. Tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kedalaman analisis berita. Alat yang digunakannya juga yaitu berupa Excel, terus ada web scraping, terus dan database publik dan sebagainya. Nah, setelah tadi tentang konsep dari CAR, selanjutnya yaitu ada tentang keunggulan dari CAR-nya sendiri. Keunggulan CAR yang pertama itu pastinya adalah efisiensi. Maksudnya itu untuk menghemat waktu dalam pengolahan data-data besar. Terus keunggulan yang kedua itu adalah akurasi. Itu untuk mengurangi kesalahan manusia. Terus yang ketiga itu adalah analisis mendalam. Itu untuk menemukan pola tersembunyi dari data tersebut. Nah, terus keunggulan keempat yaitu adalah visualisasi data. Itu untuk membantu publik memahami informasi dengan kompleks seperti grafik, peta, dan infografis. Nah, mungkin kita lanjut saja kepada materi selanjutnya yaitu tentang jurnalisme data. Jurnalisme data itu biasanya menggunakan data numerik atau data set besar sebagai sumber utama berita. Nah, itu seperti melibatkan pengumpulan, analisis, dan visualisasi data. Contoh praktik di Indonesia itu seperti ada di katadata.co.id, terus ada di beritatagar.id. Ciri-ciri dari jurnalisme data itu yang pertama itu berbasis bukti, terus transparansi data, dan kolaboratif antar profesi. Nah, mungkin materi selanjutnya yaitu tentang jurnalisme sains. Jurnalisme sains itu lebih fokus pada penyampaian hasil penelitian ilmiah ke publik. Itu seperti menyederhanakan istilah ilmiah agar mudah dipahami oleh publik. Penting di masa krisis, seperti contoh pas pada zaman pandemi COVID-19. Nah, itu peran utama dari jurnalisme sains itu yang pertama untuk mengedukasi publik tentunya. Terus yang kedua itu sebagai kontrol sosial terhadap misinformasi. Terus yang ketiga itu sebagai penghubung antara ilmuwan dan masyarakat. Nah, itu tadi dari jurnalisme sains. Selanjutnya yaitu ada dari hubungan antara jurnalisme data dan jurnalisme sains. Hubungan yang pertama itu adalah jurnalisme data itu memperkuat jurnalisme sains dengan analisis berbasis angka. Terus hubungan yang kedua itu jurnalisme sains memanfaatkan jurnalisme data untuk visualisasi fenomena ilmiah. Contohnya seperti di BBC Sains ya kalau misalkan di global, ataupun di Indonesia itu seperti Kompas Data saat melaporkan COVID-19. Mungkin kita lanjut saja kepada materi selanjutnya yaitu ada dari manajemen produksi berita. Tahap utama. Nah, di sini itu tahapnya dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada praproduksi. Praproduksi itu seperti kita menentukan ide, terus ada dari rapat redaksi, terus ada dari penugasan dan perencanaan sumber daya. Setelah tadi ada praproduksi, kemudian ada ke produksi. Produksi itu seperti kita peliputan, verifikasi fakta, penulisan, dan penyuntingan.
Setelah tadi ada pra dan produksi, kemudian itu selanjutnya ada dari pasca produksi. Itu seperti kita editing visual maupun audio, terus ada pabrikasi, dan tentunya harus ada evaluasi. Nah, tantangannya itu seperti kecepatan dan akurasi, terus ada dari hoax, terus ada dari adaptasi teknologi digital sendiri. Nah, selanjutnya itu ada dari pembahasan divisi produksi pemberitaan, unit utama dalam newsroom. Yang pertama itu ada desk penugasan, itu seperti menentukan prioritas liputan. Terus itu ada dari desk perencanaan seperti menyusun agenda strategis. Terus ketiga itu ada desk lapangan seperti mengumpulkan data dan visual. Terus selanjutnya itu ada desk naskah seperti untuk menulis berita. Terus selanjutnya itu ada desk produksi dan teknis seperti editing dan kontrol siaran. Nah, terus selanjutnya itu ada dari desk digital seperti optimasi kontenaring. Nah, terus selanjutnya itu ada unit pengendalian mutu seperti menjaga etika dan akurasi beritanya sendiri. Nah, setelah pembahasan tadi, mungkin di sini saya akan mengulas sedikit dari pembahasan yang pertama sampai ke pembahasan yang akhir. Nah, Computer Assisted Reporting atau biasa yang disingkat dengan CAR itu merupakan inovasi dalam jurnalistik yang memanfaatkan teknologi komputer untuk membantu jurnalis untuk mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data itu secara dengan akurat. Nah, pendekatan ini memperkuat praktik jurnalisme data dan jurnalisme sains yang lebih berfokus pada penyajian informasi ilmiah berbasis fakta dan visualisasi yang interaktif. Nah, sehingga berita yang dihasilkan itu menjadi lebih mendalam, kredibel, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, manajemen produksi dan divisi pemberitaan itu memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan setiap tahapan pembuatan berita ini berjalan dengan efektif maupun efisien. Koordinasi antar departemen juga seperti redaksi, liputan, penyuntingan, dan penyiaran itu diperlukan untuk menjaga kualitas ini serta profesionalisme itu dalam media. Dengan sinergi antara teknologi, analisis data, dan etika jurnalistik, transformasi itu dapat berjalan dengan proses produksi berita sehingga dapat terwujud secara optimal di era digital. Nah, pembahasan tadi sekaligus menutup video Lini Jurnal ke-8 kita kali ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Nabil Al-Faid pamit undur diri. Sekian, maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.